Sudah Hai, siap. Bu Aryati, Hai. Nah, kawan se-alma mater. Wah, tapi beda level ya. Iya, Sama itu dia udah Bentar lagi meroket profesor duluan nih. kemana-mana ini. tinggal Mas Jimmy yang belum muncul kamera. Sudah ini. Oh iya. Satu Tinggal lagi di narsumnya sini. siapa ya, Sa? Ya, Satu lagi narsumnya siapa ya? Mas Jimmy. Jimmy. Nah, ini belum muncul kamera, tapi saya buka dulu ya. Beliau Sebelumnya udah datang ya? sudah hadir. Nah, saya izin buka dulu. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara hari ini. Hari ini kita Impact Talks hari ini kita akan membahas tentang 1000 bagaimana cerita ya tentang 1000 customer pertama. Nah, nanti akan dibuka oleh Pak Pimpin, nanti akan ada sharing dari dibawakan oleh Pak Edi, Coach Edi Wiharja, dan nanti akan ada sharing dari Bu Ari, CEO dari iGrade. Nah, Bu Arinya sudah hadir di sini, sudah tampil kamera, dan CMO dari Kampung Kors, yaitu Mas Jimmy Gunawan. Nah, di sini sudah ada Mas Jimmy ya, sudah hadir. Halo, Mas Jimmy. Nah, saya sapa dulu soalnya tadi baru muncul. Nah, acara hari ini nanti akan ada pembukaan dulu dari Pak Pimpin, nanti akan dipandu oleh Coach Edi, untuk nanti ada sharingnya juga ya dari Mas Jimmy sama Bu Ari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu dan kesempatan buat Pak Pimpin. Silakan, Pak. Baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sehat, salam kebaikan. Ya, malam ini luar biasa sekali. Kita berkumpul sama-sama ya. Jadi kita akan bertemu dengan startup, para pelaku usaha, termasuk akademisi nih ya. Jadi malam ini kita kedatangan ya beberapa sahabat saya akademisi, ada Pak Iskandar Majid ya, tokoh UKM Aceh, tokoh UMKM Aceh, beliau dari Universitas Syah Kuala. Juga ada sahabat saya nih Pak Dr. Peter Abadi dari Swiss German University, beliau juga pakar pemasaran, pakar marketing. Ada ini juga sahabat saya nih Dr. Glory Agusman dari BINUS. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, salam jumpa Bapak Ibu. Terima kasih juga khusus kepada Bu Aryati, ya, jadi beliau startup yang akan sharing malam ini, juga Pak Jimmy Gunawan ya. Jadi teman-teman malam ini temanya khusus sekali ya. Saya nggak tahu nih 1000 atau 100, seingat saya sih 100 ya seharusnya ya. Bagaimana mendapatkan 100 pertama ya. Nah ini tema ini dari Pak Edi nih teman-teman ya. Jadi ini tema yang tematik sekali. Semua orang pengen jadi startup. Semua orang melakukan ideation. Semua orang mengkonsolidasi dirinya jadi startup. Tapi ya 100 pertama ini menjadi tematik sekali ya. Bicara effort, bicara validasi. Nah itu kira-kira sesi kita malam ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke sesi lebih lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan Impactner. Jadi kami hadir karena kegelisahan ya ini ya, sekarang eranya startup ya. Jadi secara entrepreneurship ini suatu fenomena yang sangat menarik ya. Bicara startup itu kan bicara exponential growth ya. Jadi pertumbuhan setinggi-tingginya dalam tempo secepat-cepatnya. Nah, ini makna checklist dari makna dari checklist ini. Sekaligus juga checklist ini bermakna ganda ya, yaitu yang kita sebut sebagai eranya pragmatisme ya. Jadi pengembangan bisnis ini sudahkah mengacu kepada hal-hal yang bersifat fundamental baik, fundamental benar, atau rame-rame kita pada ekosistem ini terjebak pada tataran pragmatis ya. Nah itu dua sisi mata uang logam dari checklist bisnis era teman-teman. Nah sehingga pertanyaan lebih lanjut, akankah era ini, zaman ini melahirkan yang namanya zero sum game ya. Ada 1 juta orang masuk ke startup Indonesia, tapi yang menang cuma 1. Yang 990.999 tidak menang, ya nggak tega bilang kalah, ya nggak tega bilang kalah, tapi tidak menang. Artinya kalau dalam konteks ilmu entrepreneurship, ini kan bicara exponential growth, ini kan bicara theoretical, bicara orientasi yang sangat bagus. Seharusnya fenomena startup itu memberdayakan kita semua, teman-teman, tapi tidak malah terjebak menjadi suatu kondisi zero sum game. Nah, ini keprihatinan kita semua. Pertanyaan lebih lanjut lagi juga, apakah era ini juga mendorong orang
pengen jadi businessman atau sekedar startup player saja begitu. Nah, Impactner punya semangat menyatakan bahwa startup itu adalah businessman. Jadi startup itu bukanlah ruang untuk mendeklar kepada ekosistem, aku kan entrepreneur, aku kan amatir, wajar dong dimaklumi. Enggak, Impactner tuh mengajak justru walaupun bisnis kita dari garasi, kita melakukan dalam pola startup, tapi kita adalah entrepreneur yang businessman. Nah, itu semangat Impactner ada di situ ya. Pola startupnya kita gas, tetapi itu tidak meninafbobokan kita untuk terjebak melakukan bisnis secara amatir, teman-teman. Nah, sehingga di titik ini yang kita tawarkan itu IPK ya, ilmu ya. Jadi kita menawarkan ilmu, peluang dan komunitas. Melalui Impactner kita melakukan value creation, membagi ilmu baik secara formal dan informal. Malam ini kita masuk ke sesi informal, nanti teman-teman yang mau masuk secara formal kita ada kelas. Lalu peluang ya, seperti Pak Edi sampaikan berulang kali, Impactner itu berusaha menjadi agregator, menjadi sahabat buat seluruh stakeholder ekosistem ya, dengan web development, apps development, venture capital, angel investor, dan bahkan regulator, scientist, bahkan akademisi ya. Jadi melalui ruang yang dibangun oleh Impactner ini kita berharap teman-teman startup, teman-teman komunitas bisa saling berjumpa. Dan yang ketiga komunitas ya, kita berupaya menjadi saudara, menjadi keluarga buat teman-teman semua. Ya, Impactner itu foundernya ada Pak Edi, ada saya. Pak Edi itu adalah coach atas 70 startup, teman-teman. Beliau memang orang startup banget, titik komanya dunia startup, teman-teman bisa gali dari beliau. Kalau saya sendiri memang akademisi, selain juga saya praktisi, saya mantan developer properti, mantan produser musik, beberapa kali buka kuliner, dan sekarang saya sedang mempelajari entrepreneurship pada tataran sains, teman-teman. Nah, itu perpaduan saya dan Pak Edi kiranya bisa menjadi manfaat baik buat teman-teman sekalian. Tanggal 11 dan tanggal 12 dan 13 November kita ada kelas, teman-teman. Biayanya juga murah. Itu biayanya 2 juta diskon 50%, jadi hanya Rp1.000.000. Tapi teman-teman juga bisa memilih, kalau teman-teman pengen bayar 2 juta bisa 3 orang tuh ya, namanya Startupner 1.0 program ya. Jumat Sabtu ya, Jumat dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ya, jadi Jumat itu kita 2 sesi. Lalu Sabtu kita ada 3 sesi, teman-teman. Jadi harapan kita dalam 2 hari itu teman-teman tahu tuh secara holistik tentang dunia startup, sehingga teman-teman bisa memutuskan 2 hal tuh, akan masuk lebih jauh atau tidak masuk. Kayaknya saya nggak cocok di situ. Nggak apa-apa, teman-teman. Karena semua kan ada konteksnya. Tidak semua orang cocok pada segala sesuatunya. Nah, ada 5 modul yang akan dipelajari. Pertama adalah tentang about startup. Lalu yang kedua adalah startup attitude atau startup journey, startup organization, startup marketing, startup finance. Kita akan belajar, teman-teman, secara sistematis dan komprehensif. Kalau teman-teman melalui forum informal seperti ini sudah tercerahkan, ya wis, itu bagus banget. Tapi teman-teman kalau pengen, Pak, saya pengen belajar lebih serius lagi, ya silakan, teman-teman, kita memberikan opsi ini. Nah, mungkin itu introduksi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini informatif bagi kita semua, dan selamat menikmati sesi Impact Talk malam ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yosa. Baik, terima kasih banyak Pak Pimpin sudah membuka tadi. Nah, sekarang kita kembali, saya akan berikan kepada Coach Edi, nanti Coach Edi yang akan sharing sekaligus memandu sharing dari Mas Jimmy dan Bu Ari. Silakan Coach Edi. Oke. Terima kasih Yosa. Terima kasih Bro Pin. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang di malam hari ini. Khususnya kepada orang-orang yang selalu dekat nih sama saya, ya, para pelaku startup, yaitu ada Bu Aryati dan ada Jimmy dari Kampung Kos, Bu Aryati dari E-Grade. Nah, ini adalah orang-orang yang saya kenal cukup lama, lebih dari 2 tahun, dan kemudian apa sih yang sebenarnya mereka lakukan gitu kan di dalam perjalanannya mereka membangun startup.
Nah, ini sesuatu yang menurut saya menarik untuk kita bagikan di malam hari ini. Nah, makanya saya selalu mengencourage teman-teman semua yang ada di dalam komunitas kita, yaitu alumni inkubator atau pre-inkubator juga yang ada di IP Activator maupun yang ada di Impactner. Nah, jadi dengan ini acara malam hari ini tuh kita mau membahas tentang 1000, tapi dimulai dari 100, Bro Pit. Dimulai dari 100. Pastinya kita mau tahu dong, gimana sih mencari 1000 customer pertama, mulai dari ada yang di bawah 2 digit, yaitu mungkin 5 gitu, ada yang 100, ada yang 1000. Nah, ini semua kan perjalanannya. Kita nggak bisa langsung mengconvert semuanya itu, kemudian kita jadikan mereka langsung, misalnya pas kita launching benar-benar belum pernah disosialisasiin, kemudian jadi 1000 gitu. Nah, itu satu hal yang menarik banget nih untuk kita bicarain. Dan kenapa ya ada topik ini? Karena kita juga menyadari bahwa ketika membangun startup, yang paling sering ditanya sama investor itu adalah traction-nya udah ada belum? Kemudian ada yang mau beli nggak produkmu gitu kan? Nah, baru kalau sudah ada yang beli, kemudian traction-nya udah ada, nah baru jadi tertarik gitu kan. Tetapi menuju ke sana kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah gitu. Tetapi kalau dibilang sulit, nggak juga sih. Teman-teman sudah ada yang melakukannya gitu. Nah, dan berhasil melakukannya. Pastinya jumlah 100, 1000 pertama itu kita membatasi bukan di-achieve dalam 1 bulan, bukan di-achieve dalam pas kita launching gitu ya, bukan itu. Tapi ini adalah sebuah perjalanan yang mungkin kalau kita lebih kita kasih batasan, ya mungkin di 1 tahun pertama sampai 2 tahun pertama, 1000 itu tuh munculnya di mana gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi sharing dari kedua narasumber, kedua para pelaku startup ini yang luar biasa, ya. Nah, ini adalah sharing tentang satu perusahaan atau satu startup. Itu saya nggak yakin mungkin teman-teman semua yang di sini tahu tentang aplikasi ini atau tentang sistem ini atau startup ini. Yaitu namanya Discord. Nah, Discord itu satu aplikasi baru ya yang dikatakan di awal mereka menciptakan Discord ini itu adalah seperti ruang berbagi di berbagi tugas, komunitas dan segala macam seperti Slack gitu. Nah, Slack apalagi itu Slack? Slack itu salah satu tempat kolaborasi, belajar ataupun tim ataupun yang banyak dipakai oleh startup, kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa ada tugas di sana yang bisa kita berikan ke tim dan bisa dipantau, bisa dilihat progresnya dan segala macam. Nah, Discord ini dalam dia membangun, dia juga punya persoalan dan sekarang Discord ini memang besar dan lebih konsep dari Discord itu yang saya tangkap adalah satu tempat untuk
teamwork gitu ya, aplikasi teamwork. Tapi yang serunya itu seperti main game, karena memang diciptakan oleh seseorang yang passion-nya di game gitu. Jadi dia perjalanannya membangun untuk PlayStation, kemudian software-software yang ada di Xbox dan hal-hal yang seperti itu. Makanya dia membuat satu tempat yang bisa menjawab persoalan-persoalan para gamers ini. Dan berkembang. Sekarang juga dipakai untuk tim, kolaborasi tim. Nah, di dalam perjalanannya, Discord ini ternyata nggak berjalan dengan mulus. Dan itu cerita yang standar, yang terjadi sama setiap startup yang sedang dibuat. Nah, jadi kalau bicara tentang pivot di dunia startup, itu adalah hal yang biasa. Bahkan kita nggak boleh menghindari pivot-pivot itu. Dan untuk supaya bisa dapat 100 customer pertama deh, biar gampang, itu juga Discord yang segede ini sekarang, itu juga mengalami hal yang sama, yaitu mulai dari mana? Kalau dia mulainya dari teman-teman. Ada satu komunitas yang dia bangun karena kesenangannya dia bermain game, dan kemudian dia adalah seorang programmer, kemudian dia mulai dari sana. Dan seperti biasa, nggak di Indonesia, nggak di luar, kalau kita tawarin ke teman-teman, mereka itu pakainya ya karena teman ya disuruh teman, nggak enak lah, dia pakai aja deh, dia punya gitu. Nah, tapi 20-30 teman ini apakah termasuk orang-orang yang bisa dikatakan customer? Menurut saya sih enggak, karena apa? Mereka nggak bayar. Kalaupun bayar, itu sama dengan ditodong. Ditodong udahlah gara-gara teman gitu ya. Tapi ternyata dari sana dikembangkan oleh si Discord ini. Jadi kalau di dunia startup, kalau kita membuat MVP, itu kita harus melibatkan early adopter. Nah, siapakah early adopter itu? Early adopter adalah orang-orang yang memang dekat dengan kita, teman-teman atau teman komunitas kita gitu. Nah, mereka bisa memberikan feedback dan segala macam. Dan ternyata strategi dari Discord ini itu perlu kita pelajarin gitu. Salah satunya adalah dia berkata bahwa setiap manusia itu senang untuk dihargai gitu. Makanya teman-temannya diajak untuk berpartisipasi dan diberikan satu penghargaan gitu. Nah, jadi dari sana si teman-temannya ini merasa oke, ini saya punya bagian loh daripada pengembangan Discord ini. Dan akhirnya mulailah masuk ke 200 sampai 300 customer pertama. Yang dari 20 sampai 30 orang tersebut itu memberikan satu informasi yang sederhana gitu. Misalnya informasinya seperti ini. Kalian udah pernah main di sini belum? Ini keren banget loh gitu. Jadi dia posting gitu kan. Nah, akhirnya disitulah terjadi 200 sampai 300 customer pertamanya mereka. Nah, jadi dimulai dari early adopter, dimulai dari teman-teman yang disuruh bayar nggak mau, tetapi ternyata dari situlah mereka mendapatkan 200 sampai 300 customer pertama. Dan saat itu dengan adanya 200-300 itu, dia menyatakan bahwa itu adalah hari di mana mereka meluncing program, meluncing Discord tersebut gitu. Nah, jadi sejak itu sewaktu teman-temannya posting gitu kan di mana-mana, nah masing-masing membawa, mungkin hitungannya kan gampang kalau satu orang membawa 10 yang melihat dan mencoba ataupun mau membeli gitu ya, karena si satu temannya ini yang posting, ya totalnya jadi
dapat kebayang, kalau ada 20 ya 200, kalau ada 30 ya 300. Dan dari sana berkembang menjadi 1000. Dan akhirnya sekarang Discord sudah dipakai di seluruh dunia. Dan ini satu perjalanan yang kita bisa belajar dari sini, dan diharapkan teman-teman juga bisa memulai gitu ya, mulai dari surrounding yang ada. Nah, memang perjalanan masing-masing startup itu berbeda-beda pastinya. Nah, malam hari ini kita bisa belajar nih, gimana sih e-grade dari startupnya Bu Aryati itu mengembangkan e-grade sehingga mendapatkan customer-nya gitu ya, kurang lebih sejak dia bangun e-grade tersebut sampai sekarang dia sudah berhasil menjual produknya, dan seberapa banyak nanti dia yang cerita. Kemudian nanti setelah dari Bu Aryati Jimmy akan sharing tentang perjalanan Kampung Kors menuju ke 1000 customer pertamanya. Nah, dari saya sebagai pembukaan untuk Impact Talks malam hari ini, seperti itu saja. Nah, sekarang saya serahkan kepada Bu Aryati. Hai Bu Aryati. Thank you ya. Thank you ya Bu, udah datang nih. Ini kita selalu punya semangat untuk bergandengan tangan dengan teman-teman startup. Jadi satu kali waktu kalau dia jadi menteri ya, itu yang jadi luar biasa kita. Benar berapa ini ya, bisa jadi menteri nih. Kayak masih muda aja Pak. Jadi menteri. Oke, silakan Bu Aryati. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Impactner yang sudah mengundang saya. Sangat tersanjung sampai belibet ngomongnya. Oke, kalau diminta cerita tentang gimana waktu e-grade pertama kali dapat 100 customer pertama. Jadi kan e-grade dimulai dari pandemi memang ya. Terus di bulan Juni kita sudah ada tim, kita bahas mau bikin edutech, tapi untuk pendidikan tinggi gitu. Terus saya bilang, udah jangan kelamaan berteori, kita langsung action aja gitu kan. Pas lagi orang senang-senangnya Zoom meeting kan gitu. Jadi ya udah saya todongin teman saya, teman adik saya, teman ibu saya, temennya teman saya. Pokoknya saya minta bikin webinar, kan lagi happening banget ya webinar gitu. Terus yang jelas saya bilang ya kita sambil riset untuk mendapatkan data sekunder, kita langsung cari data primer lah. Gimana bisa dapat data primer kan kalau misalnya ada acara, orang daftar, kita minta email address, nomor WA kan, jadi kita bisa connect ya sama customer. Jadi, tapi saya bilang, pokoknya tahun ini nggak ada budget untuk iklan. Sama sekali saya mau bikin traction dengan tanpa biaya sama sekali. Terus tapi saya akalin gimana saya cari teman saya yang memang pintar ini ya, udah misalnya dosen atau praktisi, terus memang dia suka sharing gitu, dan ya pasti seumuran saya udah banyak teman lah ya. Jadi saya bilang, tolong dong sharing, dia mau, terus tolong ya bantu broadcast juga ya. Jadi misalnya kayak dosen, oh iya nanti gue wajibin mahasiswa gue ikut, Ri. Wah, rame acaranya. Terus saya pilih-pilihin moderatornya tuh yang berhubungan sama topik itu, terus saya pilih moderator yang juga networknya luas gitu. Jadi sambil saya di awal minta izin, boleh tolong sebarin nggak acaranya nanti flyernya gitu. Jadi semua dengan bantuan banyak orang gitu. Jadi di awal kita bikin acara, ya udah waktu itu kita ngotot kan pakai Google Meet gitu. Kan katanya itu ya Zoom ini menjual data gini-gini. Tapi ujung-ujungnya peserta acara nggak terbiasa sama Google Meet kan, jadi komplain gitu. Ya udah acara kedua pakai Zoom. Terus ya gitu yang ramai nggak ada sertifikat ya gitu. Wah, ternyata pada mau sertifikat ya. Oh ya udah kita jual bikin sertifikat.
sekali free, terus lama-lama terus abis sekali free banyak banget yang minat, makin banyak gitu ya pesertanya, terus kita bilang kita jual nih. Jadi kita bilang ikut acara kita gratis, tapi kalau mau dapat sertifikat bayar dari 10.000 Pak. 10.000 sertifikatnya harganya cuma 10.000. Lumayan Pak gitu. Kita kan di 9 bulan pertama itu bikin acara bervariasi ya, tapi bisa sampai 24 acara dalam 1 bulan tuh sempat gitu. Jadi ya ada yang cuma 30 peserta, tapi ada yang 300 peserta gitu ya, peserta bervariasi. Terus ya makin lama dinaikin 10.000, 15.000, 5.000. Terus begitu 30.000 dia bilang, "Bu, sertifikatnya nggak ada nomornya ya?" gitu. "Oh, pakai nomor." Ya udah. Jadi kita ngikutin aja sih, customer mau apa kita ikutin aja gitu, Pak. Jadi yang jelas sih sambil saya lihat ini catatan, jadi waktu 8 bulan pertama kita operasional itu ada 76 acara, ada 32 educator gitu ya. Jadi kalau dilihat dari situ aja kita udah dapat kurang lebih 1.500 customer udah dapat sih waktu itu. Sebenarnya database 8 bulan pertama udah 4.500, tapi yang memesan sertifikat udah di atas 1.500 gitu. Yang jelas sih saya terus menerapkan bahwa model bisnis itu diperkuat sambil jalan gitu. Karena seperti kan dibilang bahwa mesti bikin produk atau layanan yang diinginkan kan sama customer, jangan ngikutin ego kita kan. Jadi tapi kita tahu yang diinginkan itu kan sambil berkomunikasi gitu ya, sambil melakukan sesuatu. Kalau cuman download data Kemendikbud, download data dari apa mana gitu kan sebenarnya tidak banyak ini sih, kurang kena ya untuk praktek ininya aslinya gitu ya. Data sekunder itu kan ya buat pitch deck aja gitu ya mungkin kitanya. Yang jelas sambil jalan juga saya terus mendengar masukan dari mentor gitu kan, terutama mentor sekolah-sekolah startup seperti Impactner ini gitu kan, ada Pak Pipin, Pak Edi, terus juga selain mendengarkan dari mahasiswa, dari teman-teman saya juga sebagai profesional ya, sudah profesional praktisi gitu, tapi juga jadi mulai kelihatan tuh Pak segmennya mahasiswa, profesional, fresh graduate gitu ya, terus juga tentu teman-teman founder startup lain gitu. Jadi kalau dilihat tadi disinggung Pak Edi tentang MVP, early adopter itu benar banget. Saya sampai sekarang masih keep in touch sama orang-orang yang customer early adopter ini kan lewat WhatsApp gitu ya. Terus mereka seringkali juga, wah ada acara ini Bu gitu. Ini deh pokoknya senang banget ya kita berkomunikasi sama customer kita gitu. Itu sih kayaknya Pak Edi, apalagi sih? Udah kan, udah 10 menit. Itu apa nanya nih Bro Edi? Yes. iGrad itu servicesnya apa ya Bu Aryati ya? iGrad ini mau keluarin elevator pitch aja Pak? Iya dong Bu, tadi saya lagi nungguin. Oke. iGrad is developing an online learning service that helps STEM fresh graduate find their suitable profession by providing talent mapping assessment and recommendation of online training to narrowing their skill set gap. I see. Ini pivot ya. Kemarin terakhir saya tahu di kesehatan tuh. Oh iya, tahun lalu kan masih kita pokoknya hajar aja semua Pak. Yang penting pendidikan tinggi kan. Berhubung saya kan di bidang engineering, teman-teman teknik sipil banyaknya gitu. Terus ibu saya kan kedokteran, banyak dokter yang bicara juga gitu. Tapi ternyata setelah dilihat kompetitif event pokoknya setelah di riset lagi, wah player di bidang kedokteran kesehatan untuk edutech itu udah banyak sekali, marketnya lebih kecil, dan iGrad Team itu nggak ada yang dokter. Yeah. Jadi saya langsung maaf ya saya mundur gitu ya. Jadi kita fokus sekarang di STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Oh masuk ke STEM ya? Iya. Keren.
Kan Nah, lagi ini ngetren juga. ngomong-ngomong ini pivot yang keberapa Bu Aryati? Iya, saya sampai terus terang ada pemegang saham saya itu kan memang pebisnis konvensional ya. Untung kemarin Pak Impactner bikin itu tuh yang kelas investor kan ya Pak. Ya, Ya. Saya undang dia join, terus dia gitu, wah saya senang sekali dengar kelas ini gitu ya. Jadi wacana saya terbuka. Tadinya dia bingung, Riko kamu selalu berubah-ubah gitu. Nggak bisa begini, saya dimarahin. Tapi untuk pas ada kelas itu dia ikut, oh gitu ya, ya gitu. Tapi jadi pivot itu apa? Waduh, saya ngajarin lagi gitu. Cuman akhirnya mengerti ya bahwa ya mungkin saya juga sekalian tanya aja di sini Pak Edi, Pak Pimpin, seberapa batas itu antara tidak punya pendirian sama adaptable gitu ya, agile sama bingung gitu ya. Itu kayaknya garisnya tipis ya. Tipis Bu, tipis. Nah itu makanya Hati siapa kita yang punya- tahu Bu, hati kita yang tahu. hati kita yang tahu. betul betul. Relatif Gitu. hati kita yang tahu. Oh oke. Bukan Jadi orang sebenarnya lain. kalau saya boleh jawab sedikit dari pertanyaan Bu Aryati itu, ini tentang apa yang kita sudah tahu sebagai satu pengetahuan dan sudah kita praktekkan dan kemudian menjadi satu sudah bekerja di bawah alam sadar kita, sehingga hal tersebut sudah kita tidak sadarin lagi itu ternyata adalah sesuatu yang kita pelajari, yang kita tanam gitu. Nah jadi sebenarnya tadi kata Bro Pin bahwa dari hati, tapi kalau dari saya nambahin itu sebenarnya sudah terdesain di dalam kita gitu ya, apalagi kalau sudah masuk kelas-kelas model kayak Impactner, di pre-inkubator, di inkubator itu hal tersebut menjadi satu hal yang membantu mengkonfirmasi bahwa kita lakukan pivot itu bukan tanpa alasan gitu, memang punya alasan dan sudah terdesain, hanya orang lain yang melihat mungkin rada bingung karena mereka tidak mengerti tentang itu. Dari Itu dulu ya Pak, saya tiap kali kelas berubah ya. Dan iya, dan itu sesuatu hal yang menurut saya adalah semangat entrepreneur, founder startup gitu. Itu nggak takut untuk berubah, dan itu menurut saya adalah hal yang semakin diasah, semakin tajam, dan akhirnya satu kali waktu pasal-pasal perubahan itu kan semua terekam kan, ya. Nah, kita bisa menjawab, gampang jawabnya. Kalau ada yang nanya, kamu udah lakukan? Udah kita udah lewatin, dan hasilnya ini, gitu kan. Dan semakin kita melewati hal-hal tersebut, pastinya kita jadi semakin paham kan bahwa itu nggak akan jalan di kita. Karena apa? Karena kita udah lewati. Kurang lebih kayak gitu. Iya, sampai ya itu salah satu pemegang saham saya kan usahanya kain ya Pak. Saya bilang ini STEM lagi happening, kain saten yang lagi happening katanya. Oh iya benar. Itu comparable tuh Bu Aryati, antara Comparable ya. saten dengan STEM tuh comparable tuh. Pokoknya tapi emang bener mesti, kalau saya sih merasanya tetap curhat ya sama teman-teman founder startup, sama mentor-mentor itu, jadi mereka bisa kasih tahu, oh lo udah keluar batas nih Ri, gitu ya. Jadi kalau dibilang dari hati itu kayaknya susah banget ya judgement-nya itu Pak Pimpin. Jadi saya memang setiap kali ada waktu meeting ngobrol gitu ya biar dengar masukan dari orang lain. Keren Bu, experience-nya keren, entrepreneur banget. Alhamdulillah. Siapa dulu dosennya? Pak Pimpin, Pak Edi, ya kan? Bisa. Mantap. Oke, kita tahan dulu ya, Bu Aryati, jangan kemana-mana. Nah, kita dengarkan dari Mas Jimmy. Oke, kita panggil Mas Jimmy ya. Silakan. Halo, selamat malam Mas. Pak Edi, Pak Pimpin. Malam, Mas Jimmy.
Iya, apa kabar Pak dan teman-teman Baik, sekalian? Baik. Tadi kalau dari Bu Aryati menarik sekali ya, maksudnya terkait dengan momentum untuk menyediakan layanan untuk webinar ya, dan banyak sekali opportunity untuk teman-teman di perguruan tinggi bisa ngambil kelas yang ada di sana gitu. Nah, mungkin kalau di saya sendiri, nama saya Jimmy, saya selaku co-founder juga dari Kampung Course, kebetulan di bagian COO ya, operasional. Mungkin sedikit lebih berbeda, tapi mudah-mudahan bisa memberikan satu perspektif lain gitu ya, ke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Karena memang kalau kami sendiri jujur, dulu memang belum ada kepikiran sama sekali terkait membangun startup gitu kan. Dan yang kita lihat waktu itu memang ada suatu peluang gitu di Kampung Inggris ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah mendengar Kampung Inggris, itu tempat di salah satu kota di Jawa Timur, di Kediri. Oh, kayaknya terpental. Mas. Sepertinya terpental, kita tunggu masuk, tapi saya akan memperkenalkan sedikit. Untuk Kampung Course ini, dia di foundernya adalah Danang, dan Jimmy adalah co-foundernya. Nah, mereka berdua ini luar biasa banget mengikuti banyak acara ya, baik Next Dev, kemudian dulu di IP Activator, dan yang paling keren banget itu semangatnya luar biasa. Mereka waktu ngikutin IP Activator yang ada di Semanggi, di offline, itu posisi mereka ada di Malang. Nah, jadi Jimmy terbang dari sana ke Jakarta dan ngekos gitu untuk ngikutin program dari incubator dari IP Activator. Nah, ini adalah satu hal yang kita lihat keren banget, dan akhirnya dia semakin konsisten untuk ngembangin Kampung Course, tetapi dia tidak mempunyai seorang engineer yang bagus. Nah, salah satunya adalah saya kenalkan dengan alumni dari IP Activator, Bro Pin. Nah, alumni ini adalah orang yang pernah ikut di program kita, dan mereka adalah anak-anak dari kampus STEMIC, kurang lebih begitu. Nah, kemudian, oh iya, Jim, tadi saya lagi jelasin sedikit karena kamu terpentar keluar. Mohon maaf, Pak. Oke. Ya, jadi biar ceritanya komplit, kami memperkenalkan Ervan namanya. Nah, Ervan ini adalah junior, bukan junior kali ya. Ya, dia bisa coding gitu kan, dia juga pengajar untuk anak SMA untuk coding gitu, dan akhirnya Kampung Course sekarang sudah punya engineer gitu yang sedang mendevelop the new Kampung Course website. Kurang lebih begitu. Nah, lanjutkan Jim. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian tadi sempat terpental. Ya, mungkin sedikit memperkenalkan juga terkait Kampung Course sendiri. Memang kami merupakan salah satu platform yang mempertemukan antara pemilik lembaga kursus di Kampung Inggris dan juga siswa dari mulai SMP hingga perguruan tinggi untuk belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin di awal kami memang belum paham sekali ya terkait membangun startup itu seperti apa gitu. Walaupun mungkin pada kenyataannya kami sudah menjalankan kegiatan yang sebagaimana startup lakukan gitu ya mungkin. Tapi memang pada waktu itu sangat konvensional sekali untuk kami bisa membangun suatu usaha ini gitu ya. Jadi kalau dari Kampung Course sendiri memang kami sangat segmented untuk pasarnya ini di Kampung Inggris ya, di Kediri, di mana memang di situ juga bersyukurnya banyak sekali lembaga kursus yang sudah mulai berjalan sejak 1980-an. Jadi hingga saat ini mungkin sudah terhitung 200 lembaga kursus gitu.
Nah, ketika Kampung Course ini berdiri, dulu mungkin namanya bukan Kampung Course ya, Bapak Ibu sekalian, namanya Kampung Inggris Hits kalau di Kediri. Jadi memang kita melihat ada kebutuhan dari siswa yang ingin ke sana untuk nge-booking kursus gitu. Jadi kebanyakan ternyata kalau dari faktanya nggak banyak orang-orang dari Jawa Timur malah yang belajar di sana gitu. Tapi di luar Jawa Timur yang ingin belajar bahasa Inggris gitu. Dan salah satu hal yang menjadi ciri khas di Kampung Inggris sendiri memang sistemnya belajar di asrama, satu hari ada sekitar mungkin 3-5 kelas gitu ya, mungkin dari pagi sampai sore, dan berlanjut di kelas di asrama masing-masing yang itu semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Tapi memang satu hal yang cukup menyayangkan juga waktu itu tidak banyak yang tahu gitu kan terkait keberadaan lembaga kursus seperti contohnya ada namanya lembaga kursus Mahesa, kemudian juga ada lembaga kursus LC juga mungkin ya, pada waktu itu mungkin belum terlalu banyak orang yang tahu gitu kan. Padahal sebenarnya kita melihat ada satu keunikan di tiap lembaga itu gitu, yang menyediakan kursusan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke sana mungkin melihat bahasa Inggris secara general semuanya bakalan diajarkan di semua lembaga yang sama. Tapi ternyata kalau di Kampung Inggris sendiri, setiap lembaga kursus punya spesialisasi masing-masing ya istilahnya. Ada yang fokus di TOEFL, ada yang fokus di IELTS gitu kan. Namun ya tidak dapat dibungkirin memang karena semuanya juga berawal dari satu lokasi yang sama dan juga mungkin juga masih belum bisa dibilang kota yang cukup berkembang ya. Jadi memang dari sisi exposure untuk digital itu juga masih belum seberkembang yang ada di Jakarta gitu. Jadi yang kita lihat waktu itu ada peluang untuk bisa memberikan exposure lebih di sisi digital, yang mana secara spesifik bisa membantu teman-teman di luar Jawa Timur untuk membooking kursus di lembaga apapun yang mereka butuhkan di Kampung Inggris gitu. Jadi kita waktu itu step awalnya adalah membuat grup Line. Jadi memang bukan aplikasi, terus juga bukan website gitu kan. Dan waktu itu memang Line sepertinya momentum yang cukup penting juga ya, di mana usernya kan juga kebanyakan dari millennials atau orang-orang dari entah dari SMA atau perguruan tinggi pun juga punya grup Line yang membahas terkait beasiswa, mungkin juga pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Nah di situ kita ternyata mulai banyak dikenal gitu dengan istilah Kampung Inggris Hits. Hingga pada akhirnya ternyata dari grup Line aja itu masih belum bisa mengakomodir banyak pertanyaan gitu. Akhirnya dari kami pun berpikiran untuk merubah, bukan merubah ya, tapi beriterasi ke satu platform yang mungkin jangkauannya jauh lebih besar dan harapannya orang-orang banyak lebih tahu gitu dari info kursus yang ada di Kampung Inggris. Dan pada waktu itu kita beralih dari Line ke grup Facebook gitu. Nah di sana pun ternyata juga cukup surprising-nya karena banyak sekali yang istilahnya memfollow ya, mungkin ada 19.000 total yang follow di page kami. Mungkin kita juga bisa bilang salah satu yang terbesar juga gitu ya, fanpage yang menyediakan info terkait program kursusan di Kampung Inggris. Tapi waktu itu kita belajar bahwasanya sepertinya tidak cukup hanya punya platform atau fanpage yang itu menyediakan info, tapi mulai kepikiran untuk membangun sistem CRM yang mana melihat end-to-end customer dari awal mereka menanyakan booking kursus sampai akhirnya mereka menanyakan terkait travel dan tiba di kursus dan sampai lunas. Itu menjadi satu proses supply chain ya istilahnya mungkin yang kita mulai berpikir lebih jauh gitu untuk bisa menyederhanakan proses yang cukup panjang ini gitu. Hingga di 2017 itu kita mulai berani untuk mengakomodir ke website dengan misi pertama adalah untuk menyederhanakan dari sisi proses yang mungkin cukup panjang. Kalau semisal di Facebook itu orang hanya tahu dari segi infonya kemudian melalui WA gitu kan. Tapi kalau di website harapannya mereka juga bisa register, kemudian mereka juga bisa memilih lembaga kursus dengan beragam jenis kelas yang ada di sana, mulai dari speaking, writing, grammar, dan lain sebagainya.
termasuk juga mungkin mereka juga bisa melihat kursus-kursus yang lain dengan user experience yang jauh lebih nyaman gitu ya untuk dilihat. Kalau di Facebook kan mungkin harus di scroll down, scroll up gitu kan. Nah, kalau mungkin saya boleh share juga, kalau pas di awal itu mungkin waktu di Line sama Facebook kita hanya bisa dapetin 10 sampai 20 orang gitu ya per bulan. Kemudian di website yang pertama, kita dulu juga ada website yang versi yang pertama, itu ternyata jauh lebih meningkat ternyata dari sisi traffic yang masuk di sana. Karena kita menyadari juga dengan informasi yang itu semakin banyak terkait lembaga kursus, termasuk juga program kursusnya, orang mulai berpikir untuk melihat satu tempat yang itu bisa dapat banyak info, mungkin sekaligus juga booking gitu. Nah, di website yang pertama itu kami belajar juga banyak hal sebenarnya, tapi dari sisi traction sebenarnya juga cukup ada peningkatan ya, dari yang semula 10 sampai 20 siswa per bulan, ini bisa sampai 50 orang per bulan. Hingga di website yang terakhir, website yang kedua ya, itu ada sampai 100 orang per bulan, bahkan pernah sampai 200 siswa per bulan. Jadi kalau untuk di Kampung Course sendiri, bisnis model yang kami pakai adalah commission. Jadi setiap kali ada siswa yang mendaftar di lembaga kursus tidak pernah kami charge ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami hanya menerapkan sistem kerjasama commission based. Jadi kita akan sharing komisi ketika memang ada siswa yang itu mengambil kursus melalui kami gitu. Dan itu sebesar 20%. Jadi ibaratnya kalau untuk satu orang kami mendapatkan 100.000, mungkin di 200 orang ini bisa sampai 20 juta dalam satu bulan. Dan itu mungkin salah satu achievement juga yang waktu itu kami juga tidak menyangka ya, maksudnya dengan bermodalkan MVP website, kita juga belum ada pembayaran yang sifatnya itu automated seperti pakai merchant atau payment gateway, tapi cukup dengan bermodalkan rekening perusahaan, itu ternyata juga sudah bisa mengakomodir. Jadi pada akhirnya kami hingga saat ini udah ada sekitar lebih dari 3.000 siswa yang kita bantukan untuk booking di program kursus di Kampung Inggris, di lembaga kursus yang ada di sana. Termasuk juga karena pandemi juga, jadi sebenarnya ini cukup challenging ya, karena orang tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk belajar di Kampung Inggris. Jadi sekarang pun juga kita memanuver ke kelas online. Jadi mau tidak mau memang harus beradaptasi dengan COVID. Dan itu pun juga ternyata cukup banyak yang tertarik ya. Dan dari sisi demand yang ada di luar sana, walaupun mungkin Kampung Inggris terkenal dengan asramanya yang semuanya belajar secara offline, sebenarnya orang masih tetap tertarik begitu untuk bisa mengambil kelas yang secara online gitu. Nah, dari pembelajaran ini pun juga akhirnya kita mulai banyak beriterasi, tidak hanya dari sisi platformnya. Mungkin tadi kalau saya highlight adalah dari sisi MVP itu memang sangat penting ya untuk di awal kita bisa melihat bisnis ini bisa sampai ke customer. Kemudian yang kedua, dari sisi channeling untuk mendapatkan orang sendiri, kami belajar bahwasanya dengan paid advertising, kalau dari kami pengalaman terbesar itu dari Google AdSense, itu ternyata cukup berpengaruh sekali terkait peningkatan traffic di website, maupun beberapa rombongan yang itu pada akhirnya menchat melalui WhatsApp. Dan ini ternyata cukup powerful juga kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ada bisnis online yang memakai website, mungkin juga bisa dipertimbangkan gitu ya, Google AdSense. Kemudian kami sekarang juga mencoba lebih banyak ke channel yang menjangkau lebih banyak audiens lagi di Facebook dan juga Instagram. Sama yang terakhir dari kami sendiri, karena ini sebenarnya platform yang sangat relate dengan teman-teman pelajar dan mahasiswa, jadi tiap tahun kami juga mencoba membuat community gathering melalui joint collaboration event dengan lembaga kursus maupun juga dengan para asosiasi yang ada di kampus untuk dijadikan salah satu approach ke komunitas bahwasanya orang-orang sekarang kalau semisal ke Kampung Inggris bisa melalui kami atau bisa ke sana langsung.
Termasuk juga di setiap minggunya, setiap 1-2 minggu kita juga ada community gathering untuk scholarship yang ditujukan untuk pelajar dan juga mahasiswa. Jadi mungkin dari approaching ini sekalian, mungkin ini yang bisa dijadikan salah satu pembelajaran juga buat kita semua, bahwasanya mungkin ketika ingin memperkenalkan suatu produk atau layanan kepada masyarakat banyak, memang perlu melihat dari sisi kebutuhan yang ada di customer itu seperti apa, dan apa yang membuat mereka mungkin sebelumnya kurang puas, dan apa yang bisa kita penuhi, sehingga tercapailah kepuasan dari customer tersebut. Nah, kalau dari kami pun juga, walaupun mungkin memang masih belum bisa dibilang perfect ya dari platformnya, tapi kami percaya bahwasanya selama ada satu alur bisnis proses yang itu sudah menjawab kebutuhan di pasar, pada contoh yang saya berikan mungkin dari sisi alur booking, hingga akhirnya customer bisa lunas di lembaga kursus dan mereka bisa belajar dan improve ya skill bahasa Inggrisnya, itu sudah menjadi satu proses bisnis yang menurut kami berhasil gitu. Tapi memang pada faktanya juga perlu ada iterasi ketika ada banyak challenge di depan, seperti saat ini di pandemi ini kan juga banyak challenge bagi lembaga kursus untuk bisa membuka layanannya dari yang offline menjadi online gitu. Mungkin seperti itu Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian, dari sedikit dari Kampung Course yang bisa saya share terkait dengan 1.000 customer ya dari Kampung Course sendiri. Oke, terima kasih nih untuk Jimmy yang sudah memberikan sharing yang cukup lumayan jelas ya, mulai dari Line, Facebook, kemudian website, versi 1, versi 2, dan seterusnya. Tapi nanti teman-teman yang mau tanya, tunggu ya. Ini sekarang saya berikan waktu kepada brother saya ini dulu untuk menanggapi sedikit gitu dari dua narasumber kita malam hari ini. Silakan, Bro. Ya, Bro Edi, ya Bu Aryati, Bro Jimmy, thank you ya. Saya pribadi belajar banyak malam hari ini nih. Cuman Bro Jimmy kan biasanya kan ladies first ya, jadi izinkan saya meresponi Bu Aryati. Ya, teman-teman, saya pribadi melihat ya dari yang Bu Aryati sampaikan ya, ada dua tuh yang inspiring banget buat saya. Ya, pertama tentang kreativitas tuh. Sertifikat 10 ribuan. Pertamanya gratis lagi, terakhir 10 ribuan ya. Yang kedua juga kerja keras ya, 76 acara tuh. 76 acara tuh, saya sama Pak Edi ini orang acara nih, kita orang event organizer nih. Jadi nggak pernah mudah. Mungkin fisiknya tidak terbebani ya, tapi itu menyedot pikiran banget tuh. Apalagi kalau kita serius sama acara kita ya, titik komanya acara ya kan, salah kata, salah sapa, salah senyum, jadi concern kita tuh. tapi teman-teman bisa lihat ya, jadi 76 acara itu menghasilkan 1.500 conversion ya, walaupun ya ada fase early adapter segala macam, tapi overall secara agregat beliau dapat 1.500. Terakhir untuk Bu Aryati, teman-teman ini menarik ya. Saya mencatat secara khusus tuh Bu Aryati ya, bisnis model sambil jalan aja ya. Itu insight startup banget teman-teman ya. Jadi ada dua premis yang menarik nih. Pertama, memang startup itu adalah spirit of action ya. Melalui ceritanya Bu Aryati terkonfirmasi tuh memang startup itu spirit of action banget, entrepreneurship yang spirit of action banget. Terus yang kedua, memang teman-teman beberapa pakar mengatakan startup itu apaan sih? Jadi mereka mengatakan secara simpel udah mainin aja bisnis modelnya. Mainin aja bisnis modelnya, itu pandangan para pakar begitu. Nah, ini kita terkonfirmasi sekali dengan ceritanya Bu Aryati, udah bisnis model sambil jalan aja. Bahkan kita juga bisa melihat relasi lebih jauh lagi, bagaimana kepivotan ya. Jadi namanya startup itu identik dengan pivot, walaupun Bu Aryati juga menggugah kepada kita semua. Ini adaptability atau nggak punya pendirian. Nah, sebagai startup journey itu mengganggu juga. Apa benar ya gue kagak punya pikiran ya, kagak punya pendirian ya. Tapi ya itulah Bu, memang
teman-teman, entrepreneurship itu uncertainty-nya tinggi sekali ya. Memang kalau saya sendiri premisnya entrepreneurship itu my life, my entrepreneurship, gue banget. Di tengah keraguan kita harus memutuskan apa, belum lagi juga pandangan orang yang belum tentu sejalan sama kita. Makanya gue bangetnya tinggi banget. Nah, melalui ceritanya Bu Aryati itu teman-teman memang bicara bisnis model dan kepivotan itu nyambung ya. Ya relax lah kalau teman-teman melakukan pivot. Nah, tapi memang kalau di dalam teori inovasi itu teman-teman ada 3 tuh. Inovasi itu atau pivot itu incremental, semi radikal dan radikal ya. Jadi teman-teman nggak mesti harus radikal loh, berubah dari A ke B, B ke C. Ya teman-teman berubah dari A ke A aksen, A pangkat 2 itu pun masih oke lah karena jadi nggak mesti kalau pivot itu harus ekstrim. Thank you Bu Aryati, saya belajar banyak. Thank you Bu. Lalu dari Mas Jimmy saya juga belajar ini juga ada fenomena yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Mas Jimmy katakan dari Line ya, dari Line terus ke Facebook, ke website ya, lalu ya Google AdSense, WhatsApp. Ini menarik teman-teman. Kalau harus diperas dengan satu kata, ini namanya netnografis teman-teman ya. Jadi netnografis itu adalah studi tentang perilaku orang di internet nih. Mas Jimmy dengan kampung Inggrisnya sangat memainkan itu tuh ya, dengan Facebook yang 15.000 itu kan startup itu kan resource-nya terbatas tuh. Tapi ketika dia nyemplung di kesosmedan, ya itu ternyata dia juga hipotesis tuh, berhasil nggak ya? Tapi lumayan lah, lumayan achievable. Nah itu jadi Mas Jimmy Gunawan ini netnografis banget tuh teman-teman ya. Jadi ya kita startup terbatas, tapi kita punya sosmed kok yang seharusnya bisa jadi early resources lah, sumber daya awal bagi kita. Yang kedua juga menarik yang dipotret dari Mas Jimmy ini kan ada apa tuh? Advertising ya. Mas Jimmy setidaknya menurut saya mendeklar 2-3 kali itu Google Ads itu membantu. Nah, itu insight yang bagus banget buat saya ya. Mudah-mudahan buat teman-teman juga. Dan menarik ya, dikonversi ke WhatsApp ya. WhatsApp. Nah, cuman pertanyaan saya ke Mas Jimmy, itu WhatsApp-nya operatornya dibiarin gitu aja atau dipelototin? Harus benar. Kalau dari WhatsApp-nya selalu on juga sih Pak sebenarnya. Jadi memang kalau misal ada yang masuk, kita sebisa mungkin bisa 24 jam respon gitu. Tab-nya dipelototin nggak? Ini sorry saya pakai bahasa lapangan. Tab-nya dipelototin nggak agar merespon WhatsApp dengan benar, dengan baik? Dipelototin nggak Mas? Iya sih Pak, ya? mungkin sebagian besar iya. Ya. Thank you Mas Jimmy. Karena Mas Jimmy saya catat nih ya, alur bisnis proses iteratif tuh. Nanti saya sampaikan tuh. Kenapa pertanyaan ini penting teman-teman? Banyak orang melakukan digital journey, kan ujung-ujungnya kan human relation. Kan masuk ke WhatsApp gitu kan sentuhan manusia ke manusia. Di situ banyak yang gagal eksekusi tuh. Teman-teman pernah tahu nggak kalau ngejawab 2 huruf oke di WhatsApp itu impresinya dingin tuh. Teman-teman coba deh jawab orang-orang tertentu oke gitu. Itu secara social communication impresinya dingin. Artinya benar sih melalui Google Ads itu akan menjadi lead magnet konversi yang tinggi sekali ke WhatsApp. Sekaligus saya declare, sekaligus itu juga kadang-kadang menjadi ruang kegagalan yang tinggi sekali. Karena kalau Pak Hermawan Kertajaya katakan 5.0-nya tidak terjadi, yaitu humanisasi digital. Sentuhan digital dengan cita rasa manusia yang jelas gitu loh. Seringkali itu kalau nggak well educated, tidak well trained, yang megang WhatsApp itu justru menjadi penggagalan konversi yang tinggi sekali. Nah itu tapi itu ketika Mas Jimmy berani mendeklar masuk Google AdSense aja karena itu bagus. Saya meyakini itu pada tataran penataan WhatsApp-nya juga pasti benar tuh. Karena kan ujung-ujungnya yang divalidasikan konversinya. Gua masang iklan berapa, hilirnya dapat berapa. Terus yang kedua, Bro Edi dan teman-teman, saya juga saya nggak ngerti ya karena Mas Jimmy ini COO atau karena COO jawabannya seperti itu atau memang jawaban Mas Jimmy itu mewakili kampung Kors secara umum. Mas Jimmy tadi mendeklar gini teman-teman, alur bisnis proses ya. Jadi kampung e-course itu fokus sekali kepada alur bisnis proses yang
yang apa customer centric ya. Jadi bicara marketing, bicara kita mendatangkan orang ke bisnis kita, tetapi alur bisnis proses kita responsif nggak untuk kedatangan mereka. Nah, saya lihat kampung e-course ini fokus sekali teman-teman terhadap alur bisnis proses. Bahkan saya mencatat dengan tegas, Mas Jimmy mengatakan iterasi ya. Jadi proses yang diulang, berulang, terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, mungkin itu Pak Edi yang bisa saya tangkap dari Mas Jimmy dan Bu Aryati. Thank you Mas Jimmy, Bu Aryati, saya belajar banyak malam ini. Thank you. Sama-sama Pak. Oke, untuk teman-teman semua yang mau bertanya, silakan bertanya langsung. Kemudian nanti kita akan berikan waktu untuk teman-teman semua open mic, open video, supaya kita juga bisa kenal ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan, maka saya ngelanjutin ini nih, ngobrol sedikit sama dua narasumber nih. Nah, ini menarik ya. Jadi dua-duanya sudah memulai dengan cara yang cukup lumayan berbeda. Kalau Bu Aryati itu dengan e-grade-nya itu di awal teman-temannya ditodong-todongin. Itu mirip dengan Discord tadi. Itu mirip dengan Discord, temannya ditodongin. Nggak masalah juga kan, yang penting itu menjadi satu starting point gitu. Dan kemudian kalau Mas Jimmy itu tadi mulainya dari line. Nah ini nggak tahu nih nodong temen nggak nih Mas Jimmy? Nodong temen nggak? Kayaknya nggak nodong temen nih. Jadi ini memang banyak cara ya kita kalau memang punya resources-nya teman, ya oke, kita bisa mulai dari situ. Kita kalau memang cukup aktif di sosmed, kita bisa mulai dari sana. Jadi untuk membangun sesuatu bisnis yang memang totally baru gitu, itu pastinya kita seperti ngebuka hutan. Kita nggak tahu kan di ujungnya ada apa. Kita tebang-tebang sana sini sana. Tapi pastinya kita harus membekali diri kita dengan peralatan-peralatan yang memadai dan pengetahuan-pengetahuan yang harus mendukung supaya kita bisa maju. Dan kemudian kalau dilihat lagi, ya ini yang menarik sebenarnya. Saya mau tanya ini seperti ini nih ya. Kalau dulu Bu Aryati itu kan sebelum buat e-grade, sebelum bangun e-grade itu kan membangun Oma Dahar. Nah, kok nggak kepikiran sih Bu untuk ngebangunin yang e-grade ini? Padahal kalau dilihat ya sekelilingnya ini ibunya dosen, kemudian temennya dosen gitu loh. Itu banyak yang luar biasa. Nah ini menarik sebenarnya. Ini sedikit di luar dari topik ya, tapi ini menggelitik gitu. Nah coba boleh jelaskan sedikit Bu. Kenapa dari awal saya nggak mikir langsung bikin e-grade gitu ya Pak? Iya. Soalnya di awal saya mau bikin startup itu saya coaching session terus sama Pak Rifki Pratomo kan. Oke. Saya udah bilang gitu, saya mau bikin, tapi waktu itu temanya entrepreneurship. Saya mau ngajarin entrepreneurship gitu ya. Terus dia bilang, Pak Rizky bilang, itu pasarnya kecil. Jadi Pak Rizky malah bilang F&B lebih besar gitu. Ya udah jadi saya nurut aja. Gitu Pak ceritanya. Oke. Ini kalau sekarang ini dengan pandemi kan lebih mudah ya bikin startup karena orang sudah makin terbiasa belajar online kan. Kalau dulu kan, kalau misalnya dimulai tahun sebelum pandemi juga mungkin kan nggak akan sebagus ini sih traction-nya. Momentum ya Bu? Ya betul. Ya itu tentang timing ya. Kemarin kita sempat bahas juga tuh tentang timing. Jadi salah satunya adalah sudah dijawab nih di malam hari ini dari e-grade. Nah,
Ini juga sama. Saya mau bertanya sama Jimmy dan Kampung Kors. Ini bikin seperti ini ya, bikin sekarang nih, Kampung Kors. Itu kan yang saya tahu Jimmy Danang itu foundernya itu adalah guru ya, atau trainer ya. Nah, tapi juga yang menarik adalah Jimmy nih, mainnya di kampus mulu yang saya tahu. Nah, jadi ini selaras dan itu jadi gampang menurut saya ya untuk supaya mendapatkan apa namanya customer gitu karena lingkungannya di sana. Kurang lebih gimana tuh Jim dari tadi lontaran pertanyaan saya, apakah ada hubungannya dari kalian punya kebiasaan di setiap harinya dengan mudahnya untuk menjual produk yang kalian tawarkan. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau saya sendiri sebelumnya memang sudah pernah menjadi guru privat bahasa Inggris itu sejak SMA gitu, kelas 2. Jadi memang udah sudah ada jiwa gitu untuk membantu teman-teman yang emang lagi belajar bahasa Inggris gitu kan. Apalagi kalau di mata orang-orang yang di seumuran saya kan mungkin itu sesuatu yang sangat sulit gitu. Tapi kalau dari saya pribadi emang itu malah jadi lecutan gitu ya untuk selalu berinovasi untuk cari apa aja ya kira-kira yang bisa mendongkrak orang-orang bisa lebih improve bahasa Inggrisnya gitu. Entah itu dari teman-teman di satu umur yang sama atau memang di adik-adik tingkat gitu. Dan saya pribadi juga aktif juga di beberapa komunitas gitu ya ketika menjadi mahasiswa. Kebetulan juga di perhimpunan atau asosiasi jurusan bahasa Inggris juga. Saya juga selaku mahasiswa bahasa Inggris. Dan mungkin itu jadinya menjadi salah satu peluang juga ya untuk semakin melebarkan Kampung Kors gitu. Dalam artian saya melihat bahwasanya untuk ekosistem yang ada di Kampung Inggris ini merupakan sesuatu yang orang harus tahu gitu. Karena memang ada pembelajaran unik yang sepertinya mungkin belum semua orang tahu, tapi ini perlu disebarluaskan gitu informasinya. Dan dengan keterlibatan saya di komunitas sebenarnya itu juga menjadi salah satu kesempatan gitu ya untuk bisa memperkenalkan tidak hanya Kampung Kors, bahkan juga dari setiap lembaga kursus maupun program kursus yang ditawarkan di sana gitu. Jadi memang untuk bisa pada level setiap siswa maupun mahasiswa yang mulai tertarik dengan apa aja di Kampung Kors, dari sisi approaching yang saya terapkan pun juga harus berada di dalam komunitasnya langsung gitu. Jadi memang tidak dapat dipungkiri, kita pun juga harus terjun di komunitas kalau memang di situ banyak orang yang sangat tertarik untuk belajar. Dan juga mungkin dengan adanya keterlibatan di beberapa program bisnis seperti di inkubator, itu juga sebenarnya sangat-sangat membantu juga sih dari kami untuk bisa mulai dikenal banyak gitu kan. Karena sejujurnya malah dari inkubator itu yang membuat kami mulai bergerak lebih cepat gitu untuk bisa berpikir layaknya seorang entrepreneur itu yang mengembangkan produk digital itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya yang secara efektif bisa dikembangkan gitu. Saya pikir dari keterlibatan di komunitas, kemudian juga ini ya tingkat proaktif juga di beberapa komunitas bisnis yang ada di inkubator, yang mana itu juga tentunya bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Itu akhirnya bisa jadi ini sih Pak, untuk Kampung Kors ini bisa lebih banyak dikenal orang-orang di Indonesia. Ya, Bro Edi, ini aku Yes. jadi terkritik nanya nih sama Mas Jimmy ya, saya termasuk juga sama Bu Aryati ya. Ini kan beliau-beliau ini ya sederhananya kita lihat kan pergerakan penetrasi komunitas ya, melakukan pendekatan masuk dan terlibat jauh. Ngomong-ngomong, Mas Jimmy dan Bu Aryati melakukan segmentasi nggak? Mana komunitas yang ya potensi jadi market, mana komunitas yang berpotensi menjadi investor, mana komunitas yang berpotensi menjadi mana komunitas yang menjadi potensi kompetitor.
melakukan mapping itu enggak? Ya, jangan sampai kan 10 komunitas ternyata 9-nya ini komunitas yang berpotensi jadi kompetitor kita. Oh, rasanya sih udah ngerjain PR sih Pak Pipin. Apa tuh? Yang pertamanya di awal untuk target market kita ya, kita bagi dengan mahasiswa fresh graduate sama profesional gitu kan. Tadinya ya hajar aja gitu kan, terus ternyata yang banyak masuk profesional karena yang broadcast fly acara kan usia seumuran saya gitu. Ya. Tapi kemudian kan kita tahu bahwa asosiasi profesi sudah bikin pelatihan-pelatihan. Jadi ya udah, terus melihat market size, kita lari ke mahasiswa karena besar kan. Ya. Tapi ternyata terus kita mikir kan nanti tubrukan sama kurikulum. Tadinya mau bikin ngajarin yang nggak diajarin di kampus. Gitu. Tapi educator jadi bingung. Terus akhirnya, oh yaudah kita sekarang pastikan fresh graduate. Jadi antara yang lulus sampai 3 tahun setelah lulus gitu. Jadi kan dalam fase 3 tahun setelah lulus masih ada kemungkinan galau ya, kerja di mana, profesinya apa gitu. Ya. Ke situ. Jadi clear ya melihat apa peta komunitasnya ya Bu Riyati ya. Ya. Siap. Mas Jimmy mungkin? Ya. Tadi kan saya dengar juga kan masuk ke komunitas alumni Mas Jimmy ya, sesama pembelajar bahasa Inggris ya. Ya, kalau dari pandangan kami ya Pak Pinpin mungkin bisa jadi salah atau benar, tapi kalau dari kami melihatnya itu komunitas itu bisa jadi jalur untuk menambah exposure dari sisi brand Kampung Course sendiri. Ya, jadi untuk reaching customer yang baru gitu ya. Jadi kita tanpa memperhatikan dari sisi conversion rate-nya, tapi memang ada komunitas yang itu kita fokus di conversion rate. Jadi misalnya kayak di talk show yang itu kita selalu sajikan ya dengan narasumber berupa awardee dari beasiswa, penerima beasiswa. Jadi kan pasti di situ juga disebutkan ya salah satu requirement yang menjadi kebutuhan untuk orang bisa keluar adalah harus punya sertifikat bahasa Inggris gitu kan. Jadi dari situlah sebenarnya kita juga mulai membuka funnelingnya gitu ya. Jadi tidak hanya menyajikan dari sisi insight beasiswanya atau mungkin pembelajarannya, tapi juga kita tawarkan juga sekalian bagi mereka yang datang di acara gathering online ini, mereka pun juga bisa mulai mempersiapkan bersama Kampung Course gitu. Jadi bisa mulai langsung ambil kursusnya sekalian gitu. Jadi itu sih Pak, mungkin kalau dari kami sejauh ini. Ada resisten ke kompetitor nggak? Maksudnya masuk ke komunitas, justru komunitas itu memicu kompetitor buat Kampung Inggris? Masih, kalau resistensi ini seperti apa ya Pak maksudnya? Penolakan gitu ya? Jadi maksudnya Mas Jimmy masuk ke sebuah komunitas, ternyata komunitas itu juga berpotensi membuat bisnis yang sama seperti Kampung Inggris. Mengkalkulasi itu enggak? Kalau sejauh ini sejujurnya belum sih Pak kayaknya. Karena tadi kan Mas Jimmy bilang kan juga berkomunitas sama mantan teman-temannya yang sama-sama belajar bahasa Inggris ya. Nah itu kan ilmunya kan sama seperti Mas Jimmy kan. Artinya begitu Mas Jimmy buka ini loh Kampung e-course, wow potensial ya, saya masuk juga deh. Gitu. Ya. Kalau mungkin cukup relate ya Pak ya dengan konteks ini mungkin karena kebetulan saya dari jurusan bahasa Inggris, jadi memang sangat wajar sebenarnya banyak sekali senior maupun junior yang membuka kursusnya masing-masing. Dan itu pun juga bisa dibilang privat gitu kan. Tapi mungkin yang saya lihat di sana adalah sekalian saja saya rangkul gitu untuk bisa di-provide info kursusnya di Kampung Course gitu kan. Jadi mungkin melihat dari sisi yang lain yang sekiranya bisa dijadikan kolaborator pada akhirnya gitu. Tapi pada akhirnya memang tiap masing-masing punya satu unique value masing-masing ya sebenarnya. Kalau dari Kampung Course sendiri kan sebenarnya kita hanya berfokus untuk nge-bridging atau menjembatani untuk siswa dengan pemilik lembaga kursus gitu. Tapi mungkin kalau di konteks yang lain, yang kompetitor yang mungkin di dalam hal ini kompetitor dari Kampung Course mungkin kalau yang secara marketplace-nya memang masih belum terlalu kita temuin sih sejauh ini. Tapi mungkin dalam konteks yang lain adalah orang-orang yang ingin membuat kursusnya sendiri gitu. Jadi memang
Ya seperti itu sih Pak. Kalau sejauh ini ketika kita melihat ada banyak rekan-rekan lain dalam satu komunitas yang mana punya satu visi untuk memberikan pembelajaran bahasa Inggris, ketika mereka bertindak sebagai pemilik lembaga kursus, mungkin kita tawarkan langsung untuk bisa join sebagai salah satu mitra ya istilahnya di Kampung Course. I see. Justru bisnis modelnya mengakomodir mereka ya. Iya, betul Pak. Ya, Mas Jimmy. Ya, thank you. Ini menarik nih. Ini ada juga dari Pak Alex Venture Builder nih. 3 app ya. 3 app dalam berkomunitas kalau nggak salah konteksnya nih. Mungkin Pak Alex bisa menjelaskan nih apa nih? Saya jadi penasaran. Enggak sih Pak, belum pimpin itu menarik nih diskusinya. Saya sih komunitas itu kan terutama dalam pendanaan sih lebih ke friendful dan family sih. Tapi ya cuma itu menarik tadi memang paparan dari Mas Jimmy ya yang mengenai branding. Memang di pandemik ini saya melihat memang istilahnya banyak valuasi dari startup naik karena brandnya sih. Jadi aktivitas branding cukup punya persentasi yang tinggi ya dibanding istilahnya kalau kita misalnya nggak bisa meningkatkan penjualan ya revenue kita semacam itu, ternyata memang webinar asal memang punya istilahnya punya tema yang tepat dan dan cukup banyak gitu yang hadir, itu bisa meningkatkan juga brand dari startup itu. Menarik sih, saya lagi coba lihat apa ada memang laporan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya share. Ya, Bro Alex, thank you. Salam kenal nih. Highlightingnya soal branding nih sangat menarik nih, Bro Alex ya, Pak Edi juga. Saya malah nggak kepikiran ya tentang branding sebagai kontributor untuk valuasi ya. Thank you. Nah ini saya penasaran, saya tanya ke Mas Jimmy dan Bu Aryati nih. Nah gimana tuh terkaitan kontribusi branding terhadap orientasi startupnya Bu Aryati dan Mas Jimmy nih. Silakan. Thank you Bro Alex. Siap. Tangan Mas Jimmy duluan deh, gantian. Iya, kan kalau bicara Branding traction ya, itu kan selling kan. Dari tadi kita ngomongin selling terus tuh. Tapi ya Pak Alex bilang tadi kan ada aspek branding loh. Nah, itu gimana tuh pengalamannya? Ya, saya sepakat juga sih Pak ya. Memang branding itu juga salah satu komponen yang penting ketika kita juga mau memperkenalkan dari sisi produk maupun service gitu kan. Karena memang kalau dari kami sendiri punya branding yang kuat dan melekat di customer sebagai platform yang bisa membantu untuk booking di Kampung Inggris, itu mungkin suatu journey yang harus mulai diperkenalkan dari channel manapun gitu kan. Nah, kalau dari sisi Kampung Course sendiri, karena kami sangat dekat dengan mereka yang berorientasi untuk kuliah di luar negeri atau mungkin mengambil magang di luar negeri, berarti kita melihat ada satu cara untuk membranding Kampung Course adalah dengan memperkenalkan apa aja sih yang ada di luar negeri yang mungkin orang-orang di sini masih belum banyak yang tahu gitu. Nah, mungkin salah satu contoh branding awareness terkait Kampung Course sendiri yang mungkin ini salah satu sukses story dari Kampung Course adalah ketika kami bikin Join Digital Fest. Jadi waktu itu jadi 3 hari event, kita ada mungkin hampir 2.000 peserta yang berfokus untuk memperkenalkan kampus di luar negeri, kemudian pemberian beasiswa untuk belajar bahasa Inggris di lembaga kursus di Kampung Inggris, dan juga termasuk memberikan door prize juga sih di sana. Jadi waktu itu konsepnya adalah membuat kolaborasi bersama beberapa kampus yang ada di luar negeri, kemudian juga tentunya juga lembaga kursus di Kampung Inggris, dan juga lembaga kursus partner yang menjadi mitra utama kami waktu itu adalah namanya Best Partner Education yang ada di Kalimantan ya. Kebetulan juga dari rekan saya sendiri gitu yang sebelumnya kita sekolah bersama di Amerika. Jadi dari satu kesamaan misi untuk istilahnya bisa sharing terkait
pengetahuan untuk belajar di luar, kemudian bagaimana tips untuk bisa meraih skor IELTS sekian gitu kan, hingga tips untuk mempersiapkan diri meraih cita-cita di luar negeri. Itu ya kita akhirnya kita bikin satu packaging event yang tujuannya adalah memperkenalkan sosok-sosok yang udah pernah berhasil. Dan tentunya di balik semua event ini adalah kita selalu meripit ya terkait Kampung Course, terus juga lembaga kursus yang mensponsori di sini gitu kan, termasuk juga speaker-speakernya gitu. Jadi memang pada akhirnya setidaknya dengan adanya event yang mengundang lembaga kursus dan juga tentunya juga para peserta ya, dari sisi brand dari Kampung Course ini udah mulai bisa tersebar luas gitu. Jadi tidak hanya di ruang lingkup di Kampung Inggris, tapi juga dari mereka-mereka bahkan dari luar Jawa Timur bisa mulai melihat Kampung Inggris melalui Kampung Course gitu, Pak. I see. Jadi simultan ya, ada aspek sellingnya, ada aspek brandingnya. Kalau Bu Aryati gimana tuh Bu? Apakah ijazah 10.000 itu berharap memang untuk selling atau memang ada potensi word of mouth nih? Akhirnya, jadi karena tahun lalu kita udah ya dengan sistem ikut webinar gratis, sertifikatnya bayar. Terus tahun ini setelah dapat model bisnis yang tadi saya sebutin, saya bilang kita nggak kasih lagi sertifikat dulu, gitu. Jadi kita lagi mau bangun komunitas dengan platform Tribelio. Terus kita bilang ya kita bikin acara sharing session. Nah, sharing session ini saya minta misalnya ada pimpinan dari perusahaan-perusahaan untuk kasih info tentang posisi, job description, dan required skill dari engineer di perusahaan itu. Jadi kan memang arahnya ke situ ya, gimana si fresh graduate tahu internal perusahaan tertentu gitu yang mewakili industri tertentu, terus jadi gambaran dari struktur organisasi, posisi engineer-nya, job desk sama required skill, jadi mereka otomatis tahu sebenarnya skill set gap-nya apa gitu. Karena sebenarnya yang kan saya dapat infonya di perusahaan ya. Masalah perusahaan itu apa sih waktu meng-hire engineer, skill set gap-nya besar nih gitu ya. Itu kan dari pihak perusahaan. Fresh graduate kan nggak merasa begitu ya gitu. Yang jelas pas saya masuk sebagai fresh graduate kan gaji saya cuma segini kan gitu. Kenapa segininya kan dia nggak tahu. Jadi dari situ kita perlahan bilang ya karena ada masalah skill set gap gitu. Terus itu udah ada belasan ya acara, terus kita bikin di materi presentasi video rekamannya itu kita upload di YouTube gitu ya. Kemudian juga dari YouTube itu kan video, terus terang saya nggak gitu suka sih nonton video gitu. Saya lebih suka baca kan. Jadi terus kita bikin konten Facebook dan Instagram itu berupa desain grafis dari rekaman video itu gitu. Jadi misalnya rekaman video 30 menit itu bisa jadi 15 hari konten Instagram gitu ya. Jadi sekali kerja sebenarnya banyak tuh kita bikin komunitas, kita bikin YouTube, Facebook, Instagram gitu. Dari situ, dari sekali kerja aja. Kemudian juga kalau itu dibilang apakah itu merupakan branding atau enggak sih, menurut saya masuk ya, karena dulu itu tahun lalu misalnya, saya ikut Facebook group banyak banget gitu ya, hampir 100 lebih gitu. Kalau saya mau posting layar acara itu ditolak terus, tapi pas udah tahun ini gitu ya, mungkin dia semakin kenal e-grad gitu ya, jadi seringkali saya posting flyer itu tanpa harus persetujuan adminnya, langsung ke post gitu, langsung ke upload gitu. Jadi alhamdulillah udah 60 Facebook groups yang support e-grad gitu. Dan itu efektif banget kan, karena sekali lagi nggak ngeluarin uang untuk promosi, mereka begitu saja menayangkan acara kita di depan bisa puluhan sampai ratusan ribu orang gitu kan dari seluruh Indonesia. Ya itu sih Pak, branding tetap, otak dagang tetap ya. Ya orang finance banget nih ketahuan ya jadinya ya, harus seminimal mungkin pengeluarannya.
Kalau Evaluasi semaksimal mungkin kan gitu ya Pak. iya pengeluaran seminimal mungkin, valuasi semaksimum mungkin ya. Jadi kalau bahasa saya sama Pak Edi itu Bu, glodokmen Bu. Apa tuh? Glodokmen, glodok. Oh, jadi glodokmen kayak gitu ya? Iya. Pedagang. Oh, pedagang. Value creation tetap, tapi glodokmennya juga jangan sampai nggak jelas. Ya seimbang, selling dan branding seimbang. Oke, saya mau nanya nih, tapi sebelum saya nanya, saya membaca satu orang yang bertanya. Ini dari Rahma Azara. Nah, beliau ini mahasiswi semester 1, masih baru ya. Cuman mungkin nggak jelas kan, belum jelas nih umurnya berapa. Mungkin saja dia ngambilnya sudah S1-nya udah berapa kali kayak Bro Pinpin ini nih. Nah, dia bertanya di dalam membangun startup, untuk membangun sebuah bisnis, pastinya ada tahapan yang harus dilakukan. Nah, ini ingin ditanyakan adalah langkah utama apa yang kami lakukan selaku pemula untuk dapat membangun startup dan mengelola sebuah bisnis. Dan bagaimana caranya melawan rasa takut. Nah, ini melawan rasa takut apabila startup kami belum berhasil. Boleh untuk Bu Aryati, kemudian nanti Mas Jimmy bisa kasih jawaban, silakan. Ya, Rahma, aduh kamu masih belia sekali. Yang jelas gini ya, Rahma, kalau memang memutuskan untuk punya usaha, gitu ya, dan kamu tidak bekerja menjadi karyawan, itu termasuk risk taker ya menurut saya. Orang yang tidak mau di kondisi yang aman-aman aja. Udah pasti sebenarnya ada bakat untuk suka menanggung risiko. Tapi gimana kita menanggulangi rasa takut itu tentu saja dengan cara ya seperti ini, mengikuti kelas-kelas, event-event, kita belajar dari orang yang sudah lebih dulu, udah jalan di depan kita. Kalau yang di depan kita jatuh, itu berarti ada lubang, ya jangan lewat situ kan gitu ya. Jadi misalnya, jadi kita tahu di awal itu mesti melakukan apa, customer potential survey gitu kan. Kita segmen tadi Pak Pimpin bikin STP, segmenting, targeting, positioning gitu kan. Terus apalagi gitu. Jadi belajar dulu teorinya, baru kerjain gitu prakteknya gitu kan. Ya sekali lagi di masa digital ini kita bisa belajar dengan mudahnya dari rumah. Sampai waktu itu sempat saya ikut jadi narasumbernya Pak Edi, saya ngikutin dari tempat tidur seketiduran gitu ya. Generasi rebahan ini udah enak banget sebenarnya, bisa akses ilmu dari mana aja, kapan aja gitu. Jadi coba dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi waktu melangkah itu benar sudah terhitung resikonya. Jadi jangan takut untuk ini ya, misalnya wah salah langkah, oh jatuh ini, ya anggap itu sebagai pembelajaran gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, silakan Mas Jimmy. Ya, mungkin kalau saya sepakat juga, mungkin tadi sudah disampaikan sama Bu Aryati. Kalau dari saya mungkin yang bisa dilakukan, karena Mbak Rahma juga masih muda ya, jadi sebenarnya masih banyak kesempatan yang bisa diambil gitu. Kalau mungkin saran saya ketika masih pemula gitu ya, untuk belajar terkait cara membangun startup, kemudian bagaimana menemukan tim yang tepat, saya pikir bergabung di komunitas atau mungkin di program inkubator itu juga sangat penting juga sih sebenarnya. Karena sejujurnya kami pun dari founder Kampung Core sendiri, kita kalau CEO saya kebetulan memang dari background ini ya, international business. Kalau saya sendiri dari bahasa Inggris gitu. Jadi untuk bisa dapetin satu chemistry dan juga satu pemahaman yang sama terkait bagaimana mengarahkan bisnis ini ke depan, termasuk siap ketika mungkin ada banyak kegagalan di sana. Saya pikir dari inkubator itu banyak
kesempatan yang bisa dipelajari dari bahkan dari teman-teman sendiri yang ikut juga di sana, bahkan juga dari mentornya. Banyak kegagalan yang mungkin dialami orang lain yang kita belum pernah tahu, dari situ pun juga bisa kita dapetin gitu. Dan mungkin juga ketika saya bergabung di IP Activator dulu juga banyak pembelajaran juga yang pada akhirnya mengarahkan bisnis saya bisa jauh lebih efektif ketika menggunakan strategi ini gitu ya. Dan banyak sekali sih sebenarnya yang bisa kita pelajari, tidak hanya mungkin secara pribadi kita masih tetap perlu mengupgrade dari sisi ilmunya juga ya secara personal, tapi saya pikir bergabung di komunitas dan juga di program yang terstruktur seperti inkubator itu juga bisa jauh lebih mengarahkan gitu nanti ke depan secara terstruktur itu seperti apa sih yang perlu disiapkan gitu, mulai dari timnya, kemudian membangun ide sampai akhirnya memvalidasi ide, dan akhirnya nanti bisa menghasilkan cuannya seperti apapun juga bisa dapat dari situ gitu. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Ya, ini kita udah banyak bahas ya dari journey-nya tadi, mulai dari 100 sampai 1000 sampai 3000 gitu. Kita udah belajar banyak. Dan memang topik 1000 customer pertama ini lebih banyak pada kita memberikan insight ya, kita memberikan jawaban-jawaban, menghadirkan satu cerita yang sedang dijalani oleh si para founder ini. Cerita dari, misalnya kalau kita mendengar cerita dari Jack Ma membangun Alibaba, mungkin cerita 1000-nya itu akan berbeda dengan cerita yang sedang dibangun sama teman-teman semua di sini. Jadi kenapa Impact Talks menghadirkan 1000 ini? Karena cerita ini adalah sebuah cerita yang dekat dengan kita. Jadi cerita ini masih fresh from the oven, dan ini bisa belajar dengan di waktu, di periode di waktu yang tidak jauh dengan kita, dan dari sini kita semakin diperkaya gitu dengan informasi-informasi yang ada dari acara yang akan kita bawakan ke depan. Nah, Impact Talks ini sendiri mempunyai satu kategori pembahasan, yaitu 1000 customer pertama ini nanti bisa ada dari teman-teman alumni ataupun teman-teman para founder lain, dan teman-teman semua di sini bisa belajar dari komunitas yang kita bangun di sini, di Impact Talks ini. Dan ini juga satu bagian dari kami untuk sekaligus untuk memvalidasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer yang ada di calon customer yang ada di Impactner ini. Dan untuk teman-teman yang tadi kalau dengar ada sebutan IP Activator itu sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang sedang kami lakukan sekarang, karena IP Activator pun itu inkubator offline yang dulu saya bangun, dan ini adalah teman-teman dari alumni IP Activator, dan kita juga punya teman-teman dari alumni Impactner. Oke. Untuk acara sepertinya sudah cukup ya, dan nantikan di hari Rabu depan dengan pembahasan yang lain. Kemudian terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Thank you so much untuk Bu Aryati sama Jimmy dan semua teman-teman yang datang ya di malam hari ini. Dan mungkin sedikit sebelum kita mengakhiri dari acara malam hari ini, kiranya bisa memberikan Say thank you. Say thank you. Teman-teman minta buka mic ya. Teman-teman, Bro Edi izin ya. Yep. Teman-teman, yuk kita
kita buka mic kita, pada hitungan ketiga kita bilang makasih kepada Bu Aryati dan kami. Oke ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Bu Aryati, terima kasih ya. Sudah banyak malam ini. Thank you so much. Thank you, Pak Edi. Thank you. Terima kasih sama-sama teman-teman semua. Terima kasih Bu Sama-sama Aryati. Bapak Ibu, teman-teman. Oke, terima kasih ya semua. Jadi saksikan nanti, tunggu acara dari Impact Talks yang setiap minggunya ada. Dan ini kalau dari tadi Pak Mike terlihat, wah ini udah kita suruh untuk apa? Iya, kita butuh komennya nih dari beliau. Komen nih. Aduh. Ini- masuk udah kata-kata penutupan tadi. Makanya ini Ini telat kita ini. Panitia Japri Pak Edi, nggak ada Pak Michael, udahlah kita tutup Nggak ada acara Mike, malam tutup ini aja lah. Sorry, saya baru selesai acara Founders Live, jadi ya gitulah. Siap, brother. Thank you udah mampir. Oke. Thank you. Yuk, terima Mantap. kasih ya. Pokoknya sebisa mungkin harus mampir ke sini. Ya, sama-sama, brother. Thank you. Thank you so much ya. Baik, Oke. Bapak Ibu ya, Bu Aryati, Mas Jimmy, Pak Iskandar, Bro Mike, Pak Alex, teman-teman sekalian, thank you untuk Siap. bersama kita malam ini. Sampai jumpa Rabu depan. Salam sehat, salam kebaikan. Thank you Terima semua. kasih. Jangan lupa ya join di grup WA Impactner, Semoga ada di Bapak Ibu. kolom chat, dan yang mau daftar startupner bisa klik di kolom chat juga. Oke? Yang mau daftar starter bisa kontak Yosa. Nah, bisa Bapak Ibu, hitungan kelima kita tutup ya. 1, 2, 3.